Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan terus tayangan di channel ini yang akan menyajikan kuliah herba Tibun Nabawi. Pada kesempatan kali ini akan disampaikan materi konsep kekuatan fitrah. Sebelum menyaksikan, silakan like, subscribe, dan share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu agen HNI dimanapun berada, kesempatan kali ini saya akan bicara tentang konsep kekuatan fitrah di Tibun Nabawi. Konsep kekuatan fitrah di Tibun Nabawi ada 4 faktor. Yang pertama adalah faktor spiritual. Nah, faktor spiritual ini menempati posisi 50% daripada kesembuhan, ya. Jadi belum apa-apa pun itu, tapi kalau faktor spiritual sudah bagus, maka sudah 50% sembuh. Apa aja sih? Ya. Jadi faktor spiritual adalah bagaimana hubungan kita dengan Allah. Ya. Kita tahu bahwa sakit itu dari Allah, maka kita yakin juga obatnya juga daripada Allah. Nah, maka itu sudah menempati posisi 50% daripada kesembuhan. Yakin, dia minta sama Allah. Kemudian juga tahu dengan sakit itu bahwa adalah buktinya Allah sayang sama kita. Kenapa? Berarti dosa-dosa kita mau dibersihkan. Nah, maka orang sakit bergembira, bukan sedih jadinya. Ya, alhamdulillah sakit, berarti dosa-dosa saya sedang dibersihkan. Gitu ya. Itu sudah mendapat posisi 50% daripada kesembuhan. Jadi dicek nih gimana sholatnya, gimana sedekahnya, bagaimana hubungan dia dengan orang tua, itu pengaruh. Ya, jadi Bapak Ibu yang memberikan konsultasi kepada mitra-mitranya, itu ingat ya. Jadi pertama adalah spiritual. Yang kedua adalah mental. Jadi mental ini juga pengaruh pada proses penyembuhan. Mental ini mendapat posisi 20%. Ngeri ya, 20%, Masya Allah. Ya, 20% gini. Jadi orang-orang yang punya mental kuat, yakin cuma sakit begini kok nggak apa-apa kok. Alhamdulillah cuma sakit batuk, alhamdulillah cuma pusing aja. Berpikiran positif ya mentalnya. Mental positif. Maka kalau kita selalu berpikiran positif, maka hasilnya positif. Tapi kalau kita berpikiran negatif, maka hasilnya akan negatif. Mentalnya kuat. Itu mendapati posisi 20%. Jadi jangan punya pikiran negatif. Aduh, kok saya ini sudah sholat, sudah sedekah, sudah baik sama orang, kok masih sakit. Nah, itu nggak boleh. Ya, mental harus baik. Kemudian emosi. Nah, emosi juga mendapat posisi 20% daripada kesembuhan. Nah, emosi, jadi tidak boleh sering marah-marah, tidak boleh sedih atau bergembira yang terlalu. Nah, maka orang-orang yang baperan, ya, mudah tersinggung, sakit. Ya, rata-rata orang-orang yang mudah tersinggung itu biasanya juga BAB bermasalah. Itu ada yang marah, mudah tersinggung, ya, teman Bapak Ibu atau mitranya, maka itu bisa dipastikan BAB-nya bermasalah. Ya. Jadi emosi, jadi janganlah emosi, nangis, ketemu temennya nangis, melaporkan sakitnya, ya temen ini, itu. Jadi mengeluhlah kepada Allah, ya, mintalah kepada Allah, ya, kembali kepada konsep yang pertama tadi tentang spiritualnya. Maka insya Allah dia bisa menjaga emosinya, tidak mudah marah, tidak mudah nangis, ya, tidak terlalu bergembira, maka dia akan menambah proses penyembuhan 20%. Itu 50 spiritual, mental 20, emosi 20. Sudah 90% sembuh. Belum minum apapun. Belum ketemu sama siapapun. Oke ya. Nah, kedua adalah fisik. Ya, fisik ini hanya 10% daripada konsep kekuatan fitrah tadi. Ya, fisik apa? Minum herbal, minum obat kimia, ke dokter, ketemu tabib, ketemu herbalis. Itu hanya 10%. Nah, kadang-kadang kita sekarang mengejar yang 10% ini. Ya, harus minum ini. Tapi dari spiritualnya, mentalnya, kemudian emosinya masih marah-marah. Ya. Maka tadi Bapak Ibu Allah, konsep kekuatan fitrah tadi ya, itu harus kita miliki. Sehingga tidak panik, misalnya sekarang lagi banyak pandemi COVID-19 ya, posisi begini. Tenang aja. Insyaallah. Ya, dan yang perlu diketahui dan perlu kita pahami bersama ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa kita minum herbal, kita minum obat kimia itu tidak memperpanjang umur. Ingat ya,
Jadi waktunya meninggal ya meninggal. Jadi bukan karena herbalnya, bukan karena obat kimianya, ya kan memang waktunya sudah meninggal. Tapi bagaimana di ujung, nah, di ujung masa hidup kita itu kita mengkonsumsi barang-barang yang halal, yang thayyib, sehingga apa? Di ujungnya husnul khotimah. Tapi kalau di ujungnya kita mengkonsumsi barang-barang yang tidak jelas, ya, entah itu haram atau jatuhnya minimal subhat, maka itu yang kita hindari, ya. Maka pahamilah tentang konsep kekuatan fitrah Tibun Nabawi, insya Allah maka Bapak Ibu akan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.